Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Welcome back to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Biar kita semua mau siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Di dalam keadaan apapun saat ini kita sedang menghadapi dengan virus-virus yang silih berganti, dan keadaan dunia sedang dilanda oleh virus baru lagi, kita tetap tenang dan duduk di bawah kaki Tuhan untuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari keadaan saat ini, dari situasi yang ada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan mampu. Kalau Dia mau tuh tidak sulit, saudara. Kalau Tuhan mau, Dia pasti sanggup, Dia pasti bisa, karena Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa di atas muka bumi ini. Amin, puji Tuhan. Biarlah kita tetap berserah dan tetap mengandalkan Tuhan kita. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami datang lagi di hadirat-Mu yang kudus Bapa, untuk menyerahkan kebaktian missions pada hari ini Bapa. Hanya di dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini, terutama penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat diberkati atas kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus, untuk datang menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kuduskan kami Bapa. Tuhan terus pimpin kami Bapa. Kami serahkan Bapa kebaktian missions hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan terus tutup bungkus Bapa tempat ini, di luar, di dalam, di setiap ruangan. Tuhan penuhi dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin. Serahkan hidupku
untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik selamanya. Kami bersyukur, Tuhan. Terimalah sembah syukurku, Tuhan. Bapa-Ku persembahkan tubuhku sebagai ibadah yang sejati. Sembah syukurku kami bawa di tempat kudus-Mu, sebab Tuhan baik selamanya. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya.
Kita akan memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita semua mau memuji Tuhan ya. Bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Tiada ku ragu lagi mengikuti Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku
pasang kompor nggak sih? Enggak. Ini kayak bau cabai. Oke. Benar, cek dulu Pak. Enggak. Haleluya. Haleluya. Kita masih tetap mau menyembah Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku,
tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu, Tuhan, tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa hari ini. Bapa, kami mau serahkan Bapa kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Dan biar Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan Bapa, agar setiap hikmat Tuhan memenuhi hamba-Mu ya Bapa. Serahkan Bapa jam-jam pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Welcome to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. God is good. Amin. Haleluya. Saudara, saat ini kita masih menghadapi dengan penularan virus ya, yang ada saat ini di community. Tetapi kita harus tetap ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah janji Tuhan. Jadi apapun yang terjadi saat ini di muka bumi ini, saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan Dia mengetahui, Dia melihat, Dia menyaksikan apa yang sedang kita hadapi saat ini ya. Tuhan itu melihat. Artinya bukan Tuhan tidak memperdulikan atau Tuhan tidak melihat. Tuhan mengetahui, Dia melihat karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat, Dia menyaksikan setiap virus-virus yang ada. Tetapi saudara, biarlah
Kita mau tetap berserah kepada Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Dan juga mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan berperang buat kita di saat kita mau berserah dan tunduk di bawah kakinya. Maka Tuhan akan berperang bagi kita. Amin. Tuhan sanggup untuk melepaskan saudara. Apapun yang ada saat ini, situasi dengan virus yang ada, Tuhan sanggup. Kalau Dia mau, Dia pasti dapat sanggup melepaskan kita dari setiap situasi yang ada. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Praise God. Jadi kita harus tetap berserah dan tetap berdoa dan memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan hati Tuhan, ya, agar Tuhan mau menaruh belas kasihan kepada umat manusia di muka bumi ini, terlebih-lebih anak-anaknya, ya, umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai dengan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar sama-sama, diambil dari kitab Yakobus. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus pasal berapa tadi, ya? Oh ya, Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang ke ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi kita mau belajar sama-sama hari ini Yakobus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi kita mau bacakan sama-sama firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Ya, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Dari perikop jangan memfitnah orang. Ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapa engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Amin. Firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Ya, jadi hari ini saudara kita mau belajar dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, ya. Bagaimana kita harus belajar untuk menjadi pelaku-pelaku hukum itu, ya. Hukum Tuhan, ya. Di dalam Yakobus pasal 4. Kita harus menjadi pelaku-pelaku hukum-hukum Tuhan, ya, karena itu adalah perintah-perintah Tuhan. Jadi bagaimana kita harus belajar, Tuhan akan mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang taat akan hukum-hukum Allah. Amin. Kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ya. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Jadi itu ayat yang ke-11, ya. Jadi kita bacakan lagi satu kali lagi ayat yang ke-11. Ini perikopnya jangan memfitnah, ya. Jadi di dalam perikop Yakobus pasal 4 jangan memfitnah. Jadi kita jangan memfitnah orang. Itu adalah perikop hari ini, ya. Kita bacakan lagi ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Janganlah kamu saling memfitnah. Jadi di dalam ayat ini dikatakan saudara-saudara, ya, artinya untuk saudara dan saya dikatakan di sini diajarkan bahwa saudara-saudaraku janganlah engkau saling memfitnah. Jadi jangan kita saling memfitnah satu dengan yang lain, ya. Lalu teruskan. Barang siapa memfitnah saudaranya
barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum. Jadi di dalam ayat ini dikatakan barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum. Jadi saudara menghakiminya. Jadi kalau saudara dan saya memfitnah seseorang atau memfitnah sesama kita atau menghakimi sesama kita, maka kita bukanlah penurut hukum, tetapi kita mencela hukum ya. Di dalam ayat yang ke-11 kita mencela hukum dan menjadi hakimnya. Jadi artinya di ayat yang ke-11, janganlah kita saling memfitnah. Jangan kita saling memfitnah, jangan kita saling menghakimi ya satu dengan yang lain. Di dalam ayat-ayat lain pun ada juga diajarkan bahwa kita harus menghakimi dengan adil ya. Jadi ini ada ayat-ayat juga yang kita harus ingat, dipakai sama-sama ayat-ayat itu. Jadi di dalam ayat-ayat lain dikatakan kita harus menghakimi dengan adil ya. Dan di ayat 11 di Yakobus pasal 4 dikatakan jangan kita saling memfitnah dan menghakimi ya. Jadi di sini diajarkan kita tidak boleh saling memfitnah atau saling menghakimi ya, karena kalau kita melakukan itu maka kita kita semua mencela hukum. Kita bukan menjadi penurut hukum, tetapi kita menjadi mencela hukum ya dan menjadi hakimnya. Jadi kita tidak mau menjadi pencela hukum atau menjadi hakimnya. Coba teruskan lagi. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Jadi di situ dikatakan ya, jika engkau mencela hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Jadi kalau kita mencela hukum, saudara, kita bukanlah penurut hukum, tetapi kita adalah hakimnya. Kita adalah hakim hukum itu ya. Jadi artinya kita seharusnya mesti menjadi penurut hukum, bukan menjadi mencela hukum ya. Karena kalau kita mencela hukum maka kita bukan penurut hukum, tetapi kita adalah hakimnya. Jadi di sini di Yakobus 4 diajarkan bahwa kita tidak boleh saling memfitnah atau menghakimi satu dengan yang lain ya. Karena artinya kalau kita melakukan semua itu maka kita adalah orang-orang yang mencela hukum. Ya, kita mencela hukum dan kita adalah hakimnya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang-orang yang seperti itu ya. Jadi kita harus menjadi penurut hukum, bukan pencela ya. Bukan mencela hukum tetapi penurut hukumnya. Kalau tidak kita akan menjadi hakimnya, karena kita bukan menjadi penurut hukum tetapi menjadi hakimnya. Jadi oleh sebab itu saudara, hukum-hukum saat ini bagaimana kita mau menuruti hukum-hukum yang tidak kelihatan. Kalau hukum-hukum yang ada yang kelihatan saja kita tidak bisa turuti atau kita tidak bisa taat kepada hukum-hukum yang ada di muka bumi ini, bagaimana kita harus mentaati hukum Allah yang tidak kelihatan, perintah-perintah Allah ya. Karena di muka bumi ini kita sedang menghadapi juga hukum-hukum negara-negara ya. Setiap negara ada hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Jadi di setiap pemerintah di negara-negara ada peraturan-peraturan negara dan hukum-hukum negara. Jadi artinya itu semua adalah hukum-hukum yang kelihatan ya, peraturan dan hukum yang kelihatan. Jadi kita harus belajar dulu mentaati hukum dan peraturan yang ada di muka bumi ini lewat pemerintah-pemerintah yang ada, yang sudah ditetapkan di setiap bangsa-bangsa ya, bangsa dan negara. Karena Tuhan yang menetapkan setiap pemerintah. Mereka adalah hamba Allah. Jadi kita harus menturuti, mentaati setiap peraturan dan hukum-hukum yang ada pada saat ini di setiap bangsa dan negara. Ya, dimanapun kita ditetapkan, kita harus mengikuti, mentaati hukum-hukum dan peraturan pemerintah. Karena kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi penurut hukum, bukan menjadi hakimnya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang penurut hukum, yang menuruti perintah-perintah atau peraturan-peraturan pemerintah ya, di setiap negara yang dimana kita ditempatkan, dimana kita tinggal ya. Jadi ini di sini kita semua mau belajar ya, bahwa kita harus menjadi penurut hukum selama kita masih di muka bumi ini. Karena kita juga harus belajar bahwa Alkitab juga mengajarkan kita
untuk melakukan hukum-hukum Allah, yaitu perintah-perintah Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintahnya. Jadi itu adalah perintah Tuhan ya. Dan bagaimana kita mau melakukan semua itu kalau kita pun tidak bisa mentaati dengan hukum dan peraturan yang ada saat ini yang kelihatan di muka bumi. Jadi kita harus menjadi teladan, harus menjadi contoh bagi community, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi bangsa-bangsa, bahwa kita adalah penurut-penurut hukum. Kita bukan pencela hukum, tetapi penurut hukum. Dan kita bukanlah hakimnya, tetapi kita adalah penurut-penurut hukum ya. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-12. Bacakan lagi ayat yang ke-12. Ayat ke-12, hanya ada satu pembuat hukum. Hanya ada satu pembuat hukum. Dan hakim. Dan hakim. Yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau? Tetapi siapakah engkau? Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Jadi di ayat yang ke-12 ya, di situ dikatakan, bacakan lagi ayat yang ke-12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hanya hakim. ada satu pembuat hukum dan hakim. Jadi di ayat yang ke-12 dikatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Jadi artinya di ayat yang ke-12 dikatakan hanya ada satu pembuat hukum itu dan hakim. Ya, di situ dikatakan bahwa Tuhan yang sudah menetapkan setiap hukum ya di muka bumi ini lewat pemerintah-pemerintah. Jadi dialah pembuat hukum itu, Tuhan ya, yang membuat hukum-hukum itu. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Jadi Tuhan adalah pembuat hukum itu dan Tuhan adalah hakimnya. Jadi Tuhan yang menjadi hakim bagi hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan ya di setiap bangsa dan negara. Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-12 di situ kita diajarkan bahwa hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Jadi kita tidak boleh menjadi pencela hukum dan menjadi hakimnya, karena hanya ada satu pembuat hukum dan hakimnya, yaitu Tuhan Yesus ya, Tuhan Allah kita. Hanya dialah pembuat hukum dan menjadi hakim bagi hukum itu. Jadi kita tidak boleh mencela hukum atau menjadi hakimnya ya, karena kita tidak berhak. Hanya Tuhan yang berhak untuk menjadi penghakim, untuk menjadi hakim bagi kita, bagi setiap orang yang melanggar hukum-hukum. Amin. Jadi teruskan lagi, bacakan lagi ayat yang ke-12. Yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi dia yang berkuasa, yaitu dia yang berkuasa. Jadi hanya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan. Jadi benar bahwa tidak ada lagi yang menjadi pembuat hukum dan menjadi hakimnya, karena cuma Dia penguasa itu. Dialah yang menyelamatkan manusia dan membinasakan manusia atau membinasakan bumi ini ya, langit dan bumi. Jadi kita tidak boleh melawan ya pembuat hukum itu. Kita tidak boleh menentang pembuat hukum itu dan hakimnya, karena kita diajarkan harus menjadi penurut hukum, bukan menjadi pencela hukum atau menjadi hakimnya. Jadi di sini kita harus belajar sama-sama, saudara ya. Terus bacakan lagi ayat yang ke-12. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-12, siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ya, di sini dikatakan di ayat yang ke-12, tetapi siapakah engkau sehingga kamu mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi kita tidak berhak. Di ayat yang ke-12 sudah dikatakan, siapakah kita yang mau menghakimi sesama kita ya? Kita tidak berhak. Hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi sesama kita atau menghakimi kita, umat manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi kita sama-sama belajar hari ini bagaimana kita harus menjadi penurut hukum ya, penurut hukum dan peraturan-peraturan yang ada, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan ya.
lewat hambanya, yaitu pemerintah adalah hamba Allah. Banyak orang berkata saat ini bahwa media-media itu adalah sesat, ya. Saya mendengarkan semua mengenai media, bahwa media adalah penyesat-penyesat, sehingga mereka pikir bahwa pemerintah juga adalah penyesat. Padahal bukan pemerintah yang penyesat. Pemerintah itu dia sudah ditetapkan oleh Allah di setiap bangsa dan negara. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah itu, media itu adalah pemerintah juga. Tidak sama dengan media. Pemerintah, ya. Media itu reporter atau yang menjadi pemberita, ya. Itu beda. Kalau pemerintah itu mereka beda lagi, pekerjaannya beda, tugas-tugas mereka berbeda, tidak sama dengan media. Jadi banyak orang berkata karena media sesat, artinya mereka juga menganggap mereka tidak perlu mengikuti peraturan pemerintah atau hukum-hukum yang ada dan peraturan yang ada di muka bumi ini, ya, di setiap bangsa dan negara yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Karena Allah adalah siapa? Pembuat hukum itu, ya. Di ayat yang ke-12 dikatakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakimnya. Jadi cuma Tuhan, ya, yang menjadi pembuat hukum dan hakim. Jadi Tuhan yang memang sudah menetapkan setiap pemerintah di setiap bangsa dan negara untuk membuat hukum itu, untuk menetapkan hukum-hukum itu di setiap pemerintah, ya, agar mereka akan menghukum orang-orang jahat, ya. Di situ di ayat-ayat lain dikatakan, ya, pemerintah itu adalah hamba Allah karena mereka yang akan mewakili Allah untuk menghukum orang-orang jahat selama masih ada di muka bumi ini, ya, sebelum Tuhan kembali. Jadi itu dikatakan cuma ada satu pembuat hukum, cuma Dia, yaitu penguasa, ya, yang menyelamatkan dan membinasakan. Jadi cuma Tuhan pembuat hukum dan hakimnya. Jadi kita tidak berhak, saudara. Siapakah kamu? Tetapi siapakah kamu? Ya, di ayat yang ke-12. Sehingga kamu mau menghakimi orang lain atau menghakimi sesamamu manusia. Siapakah kamu? Siapakah kita? Sehingga kita mau menghakimi sesama kita. Kita tidak berhak untuk menghakimi sesama kita, ya. Terlebih-lebih dengan dengan fitnahan-fitnahan yang tidak benar, ya. Jadi kita tidak berhak untuk menghakimi sesama kita atau menghakimi orang lain dengan fitnahan-fitnahan yang tidak benar. Jadi di sini diajarkan bahwa kita harus menjadi penurut hukum, saudara, ya, bukan menjadi pencela hukum atau menjadi hakimnya. Karena cuma satu yang berhak, yaitu Dialah yang membuat hukum itu dan menjadi hakimnya. Jadi kita tidak berhak. Oleh sebab itu banyak sekarang kita lihat, ya, orang-orang jahat, mereka melanggar hukum, mereka melanggar peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan di muka bumi ini di setiap bangsa, ya. Mereka melanggar peraturan lalu lintas. Itu semua peraturan-peraturan pemerintah di perjalanan, di jalan-jalan, ya, yaitu ada peraturan lalu lintas dan kita harus mengikuti peraturan lalu lintas di jalan. Jadi kita tidak boleh melawan pemerintah, karena kalau kita melawan pemerintah, Rasul Paulus katakan kita melawan Allah. Jadi artinya Rasul Paulus sudah mengajarkan kita bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Jadi kita harus menuruti peraturan pemerintah, hukum-hukum yang sudah ditetapkan di setiap bangsa-bangsa oleh pemerintah, karena kita harus menuruti semua peraturan dan hukum-hukum pemerintah, bahwa kita harus menjadi teladan, kita harus meneladani semua itu. Kita tidak boleh menjadi orang yang sembrono, ya, tidak mau menuruti hukum, orang yang tidak memperdulikan hukum, peraturan, atau orang yang masa bodoh dengan peraturan dan hukum-hukum. Artinya kita tidak menjadi contoh bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa. Kita tidak menjadi terang itu bagi bangsa-bangsa, ya. Jadi kita harus menuruti dulu hukum-hukum dan peraturan pemerintah, maka kita akan membawa
teladan itu kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada community di sekitar kita, kepada bangsa-bangsa. Kita harus menjalani dulu, teladani dulu hukum-hukum, peraturan yang sudah ditetapkan di setiap bangsa dan negara. Jadi kita harus menjadi penurut hukum, bukan pencela hukum atau menjadi hakimnya. Jadi kita di sini dikatakan kita harus menjadi penurut hukum, bukan mencela hukum atau menjadi hakimnya. Karena cuma Dia yang berhak, cuma satu yang berhak, yaitu Tuhan yang penguasa, yang patut untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan. Jadi hanya Tuhan Yesus, si pembuat hukum itu, dan menjadi hakimnya. Jadi saudara, hari ini kita sama-sama sudah belajar bahwa Tuhan mau kita sama-sama belajar, karena saat ini begitu banyak peraturan pemerintah, hukum-hukum pemerintah ya yang sedang dijalankan dengan pandemik yang ada, dengan situasi yang ada, dengan virus-virus yang silih berganti ya saudara. Itu banyak sekali peraturan yang harus ditetapkan oleh pemerintah di setiap negara, dan banyak orang melanggar semua. Banyak orang tidak mau mengikuti, mereka tidak mau, disuruh tinggal di rumah untuk supaya tidak ada penularan lagi lebih banyak. Mereka tidak mau, mereka bosan tinggal di rumah. Jadi banyak orang seperti itu. Jadi akhirnya mereka melanggar hukum dan peraturan negara, pemerintah, sehingga mereka mendapatkan masalah ya. Ada yang pergi sembarangan, sudah dilarang, tidak boleh ke arah sana, mereka pergi diam-diam, akhirnya mereka tertangkap juga oleh polisi, dan mereka harus didenda $1.000 ya per person. Itu satu orang didenda $1.000 saudara. Itu banyak, satu orang didenda $10 Australia, itu artinya 10 juta Indonesia ya, rupiah, 10 juta rupiah. Jadi itu kan banyak, tapi karena itu mereka melanggar hukum, mereka melanggar peraturan pemerintah, dan mereka tidak memperdulikan peraturan dan hukum pemerintah, dan akhirnya mereka harus membayar, mau tidak mau mereka harus membayar denda yang sudah dijatuhkan kepada mereka oleh polisi, oleh aparat polisi ya. Mereka yang sudah menjaga di jalan-jalan untuk keamanan ya, keamanan setiap negara, supaya tidak ada pemberontak, tidak ada orang-orang yang mau melakukan kejahatan-kejahatan atau mau melanggar hukum-hukum dan peraturan. Polisi sudah ditetapkan ya di setiap bangsa-bangsa untuk menjalani tugas-tugas mereka. Jadi kita mau menuruti perintah dan peraturan pemerintah-pemerintah ya, karena di situ kita sudah meneladani setiap perintah-perintah Tuhan dan hukum-hukum Allah yang tidak kelihatan. Kita sudah meneladani, yaitu lewat pemerintah-pemerintah yang sudah memberikan hukum dan peraturan-peraturan kepada kita yang ada di muka bumi ini. Saudara, biarlah kita sama-sama mau belajar ya hari ini, bahwa kita harus betul-betul mempelajari, mengerti, memahami arti dari hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dialah satunya, Dia adalah satu-satunya pembuat hukum dan hakimnya, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajar kita hari ini, kita harus menuruti peraturan dan hukum-hukum pemerintah yang ada di muka bumi ini, di setiap bangsa-bangsa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur setiap manusia di muka bumi ini, agar mereka tidak menjadi orang-orang yang jahat ya. Memang sudah banyak pemerintah mendapatkan banyak orang jahat, tetapi kita mau belajar supaya kita anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, kita mau menjadi contoh, mau menjadi teladan bagi mereka, bahwa kita adalah penurut hukum, bukan pencela hukum atau hakimnya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Biarlah kita semua diberikan pengertian lebih dalam lagi, dan diberikan pemahaman lebih dalam lagi bagaimana kita harus mempelajari setiap ayat-ayat firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan.
God is good ya. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Saya tutup dengan doa pada hari ini, karena kita harus tetap mendoakan setiap pokok doa kita. Amin, puji Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama, bersatu di dalam doa untuk memohon belas kasihan Tuhan dan memohon kemurahan hati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang Bapa di hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, terutama untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan firman-Mu Bapa, karena hanya Tuhan yang dapat mengajar kami, hanya Tuhan yang dapat menolong kami ya Bapa, untuk memberikan pengertian dan pemahaman lebih dalam lagi. Bagaimana kami harus belajar dengan ayat-ayat yang harus kami pelajari, ayat-ayat firman Tuhan yang harus kami pahami, supaya kami boleh menjadi penurut hukum, bukan menjadi pencela hukum, atau hakimnya, tetapi kami mau menjadi penurut hukum, bukan pencela hukum atau hakimnya Bapa. Biarlah Tuhan pimpin kami Bapa, berikan kami terus pimpinan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan, dari Allah Roh Kudus. Berikan kami terus Bapa bimbingan Tuhan di setiap hari, di saat kami sedang menjalani Bapa peraturan-peraturan pemerintah yang ada saat ini dengan pandemik, yang masih ada dengan situasi, dengan virus-virus yang silih berganti Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk menjadi penurut-penurut hukum, untuk menjadi teladan bagi setiap orang-orang di sekitar kami, bagi community kami, bagi bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan tolong kami untuk menjadi meneladani Bapa setiap perintah-perintah Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan lewat pemerintah-pemerintah, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang sudah ditetapkan. Kami mau belajar Bapa hari ini untuk menjadi penurut hukum, bukan pencela hukum Bapa atau hakimnya. Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan akan tetap terus bersama dengan kami untuk mengajar kami, menjadi gembala kami, menjadi guru kami, untuk membawa kami bertumbuh di dalam karakter kami, membawa kami bertumbuh di dalam setiap situasi yang ada di setiap hari Bapa. Apa yang kami harus hadapi Bapa saat ini, begitu banyak Bapa tantangan, rintangan Bapa. Tuhan tolong kami, mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami mohon kemurahan hati Tuhan. Kami mohon Bapa kemurahan hati Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami datang di hadirat-Mu yang kudus untuk memohon pertolongan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup untuk menghapuskan, untuk menghentikan Bapa apa yang terjadi saat ini, virus-virus yang ada saat ini. Kami percaya kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup, karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jadi hanya Tuhan yang sanggup untuk menghapuskan, untuk menghentikan setiap virus yang silih berganti, yang hanya menyakiti tubuh manusia Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kami, melepaskan kami dari situasi yang ada. Kami mohon Bapa belas kasihan-Mu, tolong kami ya Bapa. Inilah doa kami. Doa kami Bapa, kami naikkan di atas mezbah-Mu. Tuhan tolong kami. Kami perlu pertolongan-Mu ya Bapa. Kami perlu Tuhan belas kasihan-Mu. Kami perlu Bapa kemurahan hati Tuhan. Seperti firman-Mu berkata bahwa aku akan berbelas kasihan kepada siapa yang aku mau berbelas kasihan. Tuhan berkata lewat firman-Mu, Tuhan akan berbelas kasihan kepada siapapun yang Tuhan mau berbelas kasihan. Oleh sebab itu kami meminta saat ini, kami memohon Bapa untuk belas kasihan Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami, umat manusia Bapa.
terutama hamba-hambamu ya Bapa, yang sudah berjerih payah untuk berdoa, meminta, memohon pertolongan Tuhan saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh mendengarkan setiap jerih payah kami, setiap tangisan kami, setiap seruan kami. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami ya Bapa. Kami hanya dapat berserah kepada Tuhan. Kami hanya dapat berharap kepada Tuhan. Kami hanya dapat mengandalkan Tuhan dengan situasi yang ada ya Bapa. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan mau menolong kami. Tuhan mau melepaskan kami dari situasi yang ada Bapa. Terima kasih Bapa. Lindungi kami ya Bapa dari segala virus yang ada. Lindungi kami anak-anak Tuhan yang sudah setia, yang sudah menjalani tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami Bapa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami ya Bapa. Kami tidak ada apa-apanya Bapa. Semua hanya karena anugerah-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami umat manusia. Ampuni kami ya Bapa. Kami mohon Tuhan, agar Tuhan boleh hentikan, Tuhan boleh hapuskan Bapa setiap situasi yang ada saat ini, setiap virus yang ada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan, yang kami naikkan di atas mezbah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan Bapa untuk setiap pokok doa kami, untuk Missions and Prayer House. Bapa, Tuhan tolong Bapa untuk keluarga kami, the entire family. Tuhan tolong bahwa mereka juga Tuhan untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, agar mereka boleh diselamatkan, mereka boleh disembuhkan dari segala sakit penyakit, dan mereka boleh diterima oleh Tuhan kalau mereka sudah bertobat. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa, dari atas sampai ke bawah kami serahkan Bapa. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap para leader Bapa, pemerintah Tuhan. Tuhan pimpin mereka, Tuhan juga lindungi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, serahkan juga para dokter, tim medis, obat-obat, vaksin, vitamin yang dipakai semua Bapa. Kiranya Tuhan mau menjamah, Tuhan mau menyelidiki, Tuhan mau memberkati, agar setiap obat dan vaksin boleh dipakai untuk orang-orang yang memerlukan Bapa, dan setiap orang yang harus divaksin. Terima kasih Bapa, serahkan juga situasi yang ada saat ini dengan penularan di seluruh muka bumi ini Bapa. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan yang menolong Bapa. Kami serahkan Bapa orang-orang yang sakit, keluarga yang sakit, anak-anak yang sakit Bapa. Biarlah Tuhan bahwa mereka untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh bertobat dan Tuhan boleh selamatkan dan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa setiap keluarga-keluarga juga Bapa. Kami serahkan setiap jiwa-jiwa yang sedang mencari-cari Tuhan. Biarlah Tuhan temukan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon Tuhan terus kuduskan hati dan pikiran kami. Bersihkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh tetap bersih dan bersinar Bapa. Karena dari hati terpancar kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan terus bersihkan kami seperti ranting yang berbuah yang harus tetap dibersihkan. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon Tuhan terus tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mohon Bapa pertolongan-Mu. Kami tetap memohon pertolongan Tuhan. Kami tetap meminta belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan Bapa. Saat ini, khususnya saat ini ya Bapa, yang sedang kami hadapi ya Bapa saat ini, situasi yang ada. Tuhan tolong kami ya Bapa. Dengarkanlah
Bapa, jeritan hati kami, tangisan kami ya Bapa, biarlah Tuhan mau mendengarkan. Terima kasih Bapa, ampuni kami Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan juga setiap beban dan pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang melepaskan kami dari semua ini Bapa. Terima kasih Bapa, karena pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan perlindunganmu sampai hari ini. Terima kasih Bapa yang masih tetap menyertai kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk pernafasan kami, kehidupan kami, kesehatan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Dan serahkan terus malam hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan semua. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan ajar kami untuk menjadi penurut-penurut hukum dan pencela hukum dan hakim. Tuhan ajar kami, bimbing kami Bapa, agar kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih dan berdoa hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Biarlah kita mau tetap setia untuk melayani Tuhan. Amin. Kita akan angkat pujian. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.